Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat berjumpa di mata kuliah algoritma logika dan algoritma ya. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup ya, terima kasih. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi, kita akan lancar dalam belajar dan juga akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke ya. Sebelumnya, nama saya sudah ada di grup ya, dan juga kontak. Jadi apa namanya, tidak perlu untuk di ini lagi, nanti tinggal kalian sesuaikan. Baik, di mata kuliah ini ada kontrak perkuliahan ya. Jadi nanti perkuliahan kita, pertemuannya dari pertemuan 1 sampai 6 disampaikan materinya di kelas ya, di kelas, atau karena sekarang posisinya adalah masih online ya, jadi untuk materi itu akan disampaikan secara daring ya, dalam jaringan, bisa menggunakan learning dan juga video conference ya. Kemudian nanti di pertemuan 7 itu akan ada uji kompetensi secara individu atau review ya, uji kompetensi dari materi pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Kemudian di pertemuan 8 juga akan ada sama, yaitu UTS ya, UTS secara online ya, diambil dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Nah, untuk uji kompetensi ini ya, nanti juga diambil dari pertemuan 1 sampai 6, tapi hasilnya ataupun soalnya berbeda ya, soalnya berbeda. Kemudian pertemuan 9 sampai dengan 14 itu sama, nanti akan ada paparan penyampaian di di kelas ya, seperti pertemuan 1 sampai 6 tadi. Kemudian pertemuan ke-5 akan diadakan uji kompetensi kembali, dan pertemuan ke-16 adalah UAS ya. Materinya diambil dari pertemuan 9 sampai ke-14. Nah, di sini juga nantinya silahkan didemokan ya, demo pertukaran pada pertemuan kedua ya, itu dipersiapkan 2 gelas botol air yang berbeda warna ya, dan juga 1 gelas kosong. Nanti kita akan didemokan bagaimana pertukaran ya, pertukaran itu nanti teknisnya nanti saya jelaskan di grup aja. Kemudian diharapkan juga sudah terbentuk kelompok. Nah, di sini kita akan ada beberapa tugas yang nantinya itu dikerjakan secara kelompok ya. Jadi untuk tugas ini silakan nanti dibentuk satu kelompoknya maksimal 4 orang ya, maksimal 4 orang, dan minimal berdua boleh. Jadi maksimalnya 4 orang. Kalau saya lihat di sini itu ada 14 mahasiswa, jadi 4 cukup lah. Nanti untuk pembuatan grup kita teknis dan detailnya di grup ya, di grup WhatsApp. Kemudian, nah untuk mata kuliah ini kita ada 4 SKS ya di Prodi Teknik Informatika di semester 1. Ya.
Nanti kita akan belajar logika ya. Kita akan belajar logika secara detail ya, sampai apa namanya, akan bisa ya, bisa bagaimana logika algoritma itu berjalan. Ya. Oke. Nah, untuk penilaian ya, penilaian dari mata kuliah ini dan juga mata kuliah yang lain itu nanti sama. Jadi absensi 20% ya. 20% nilai absensi. Kemudian nilai tugas dan kuis itu adalah 25%. Nilai UTS 25% diambil dan juga 30% nilai UAS. Jadi absensi dan tugas itu memegang peranan penting dari hasil nilai akhir kalian. Ya. Nilai akhir kalian itu 45%-nya dari tugas dan absensi. Begitu. Oke, kita masuk di materi ya. Pertemuan 1 ini pengertian dasar logika dan algoritma. Ya. Logika pertama kali ini diperkenalkan oleh Aristoteles di tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi ya. Nah, ini logika. Aristoteles sudah memperkenalkan logika itu apa. Kemudian algoritma. Nah, algoritma ini dikemukakan oleh ahli matematika Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Ya. Ini seorang ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabr ya, wal Muqabalah ya. Ini di tahun sekitar 825 Masehi. Jadi logika dan algoritma ini sudah sangat tua, ataupun penemuan daripada logika dan algoritma ini sudah sangat lama sekali. Jadi ini adalah materi ataupun ilmu dasar yang dari dulu sudah ada. Ya. Oke, definisi logika apa sih, ya kan? Jadi definisi logika ini adalah penalaran atau bentuk pemikiran, ya. Yang pertama ini menalar atau bentuk pemikiran. Jadi logika, secara logika itu ada pemikiran, ada bentuk penalaran. Nah, kemudian bisa juga yang kedua definisinya adalah ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Jadi secara definisinya logika itu adalah ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti untuk berpikir secara valid sesuai dengan aturan. Kemudian kalau algoritma, ya, algoritma ini adalah langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. Ya, jadi algoritma ini langkah-langkah yang dilakukan agar memperoleh solusi dari masalah ya. Kemudian bisa juga definisi yang kedua adalah suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi. Ya. Jadi ini bisa juga algoritma itu adalah prosedur-prosedur ya, yang langkahnya adalah urutan-urutan terintegrasi. Kemudian juga definisi yang ketiga adalah suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah nyata. Seperti itu. Jadi perlu dibedakan antara definisi logika dan definisi algoritma. Ya. Di definisi logika ini ada dua, penalaran atau pemikiran, dan juga yang kedua ilmu-ilmu atau prinsip-prinsip yang harus diikuti. Kemudian yang algoritma ini adalah langkah-langkahnya. Oke, kita lanjut. Nah, tahapan menyelesaikan masalah. Bagaimana sih menyelesaikan sebuah masalah? Ya.
Jadi ada algoritma, kemudian logika, itu akan menyelesaikan sebuah masalah. Nah, tentunya ketika mau menyelesaikan masalah, yang pertama harus ada masalahnya terlebih dahulu. Masalahnya apa sih, ya kan? Harus ada masalahnya terlebih dahulu. Punya masalah ini baru dianalisa, ya, dianalisa, maka akan membentuk sebuah model, ya. Membentuk model, kemudian model ini dijalankan di dalam algoritma. Ya, algoritma ini dijalankan oleh program, ya, representasikan lewat program, kemudian baru dieksekusi, ya, dieksekusi, maka akan menghasilkan hasil penyelesaian dari masalah. Ya. Nah, sebelum waktu dieksekusi ini ada datanya, ya. Datanya kemudian akan menghasilkan nih hasilnya, ya. Jadi akan ketemu tuh masalahnya apa, akan diselesaikan. Jadi tahapan-tahapan ini tidak bisa harus sequence, tidak bisa saling lompat. Jadi masalah langsung ke algoritma, kemudian eksekusi tanpa ada program, nggak bisa. Jadi sequence, ada masalahnya terlebih dahulu, kemudian dimodelkan. Ya, model masalahnya itu apa sih? Dimodelkan, dibuat modelnya, kemudian dibuatkan algoritmanya. Nah, algoritma ini dijabarkan dalam kode program ataupun program, kemudian baru eksekusi. Nanti kita bisa lihat di beberapa contoh studi kasus menggunakan program, ya. Kita lanjut, ya. Nah, kriteria pemilihan dari algoritma, ya. Pemilihan kriteria ini harus ada output yang pertama. Yang kedua, efektif, ya, efektivitas dan efisiensi. Kemudian yang ketiga, jumlah langkahnya berhingga. Yang keempat adalah berakhir, ya, atau semi algoritma. Kemudian terstruktur. Jadi ketika memilih algoritma, ya, pemilihan algoritma ini ada outputnya, efektif dan efisien, langkahnya berhingga dan berakhir, dan terakhir adalah terstruktur. Jadi suatu algoritma yang baik atau the best, yaitu suatu algoritma harus menghasilkan output yang tepat guna atau efektif dalam waktu yang relatif singkat, dan penggunaan memori yang relatif sedikit atau efisien dengan langkah-langkah yang berhingga, dan prosedurnya berakhir baik dalam keadaan diperoleh suatu solusi ataupun tidak ada solusi. Nah, ini kriteria pemilihan algoritma. Kemudian ini ada contoh sebuah algoritma, ya. Jadi ada sebuah prosedur untuk masalah menentukan akar kuadrat dari suatu bilangan bulat positif yang diinput, ya. Jadi ada masalahnya bagaimana menentukan akar kuadrat dari bilangan bulat positif. Ya. Nah, bilangan bulat positif yang diinput disebut juga dengan bilangan A. Jadi ada masalah, orang input, ya, input di komputer atau input di handphone, ya kan, itu nanti inputnya ini harus diidentifikasi bahwa itu bilangan bulat positif, ya. Kalau bukan bilangan bulat positif, ada masalahnya. Bagaimana? Nah, di sini contohnya, yang pertama dinyatakan dulu ini sebagai A, ya, inputnya, kemudian dinyatakan dulu nilai B adalah 0, kemudian dihitung nilai C yang berisikan nilai B dikalikan dengan nilai C. Jika nilai C sama dengan nilai A, maka nilai B adalah akar dari nilai A. Lalu stop. Jika tidak, maka nilai B akan bertambah 1. Kembali ke langkah pada nomor 3. Gitu. Jadi ini algoritmanya. Jadi sebut saja ada nilai A,
Kemudian dinyatakan nilai B-nya ini adalah 0. Kemudian dihitung C. C-nya ini berisi nilai B dikalikan dengan berisikan nilai B dikalikan dengan nilai B. Ya. Hitung nilai C yang berisikan nilai B dikalikan nilai B. Jadi B kali B, ya kan? Nah, jika nilai B, nilai C ini sama dengan nilai A, maka nilai B adalah akar dari nilai A. Lalu stop. Tapi jika tidak, maka nilai B akan ditambah 1. Nah, akan kembali ke langkah ketiga. Setelah ditambah 1 ke langkah 3 ini. Seperti itu. Nah, ini bahasa program. Bahasa pemrograman. Nah, program ini adalah kumpulan instruksi-instruksi yang diberikan pada komputer untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Dalam membuat program dibutuhkan bahasa pemrograman. Nah, di dalam bahasa pemrograman untuk komputer, ya, ini adalah bahasa komputer yang digunakan dalam menulis program. Nah, bahasa pemrograman untuk menulis program ini ada banyak, ada beberapa. Contohnya untuk bahasa rakitan ini bahasa assembly. Kemudian ada bahasa Fortran, ada COBOL, ada Pascal, bahasa C, bahasa C++, Basic, Prolog, PHP, Java, dan ada juga Python. Ada JavaScript, ya, ada bahasa HTML, banyak sekali bahasa program. Dan sekarang pun juga ada bahasa Dart gitu, dan sebagainya, banyak sekali. Nah, tapi ini bahasa program yang ini adalah yang biasa dan sering sudah dipergunakan. Nah, bahasa itu, ya, berdasarkan kedekatan bahasa program ini dikelompokkan menjadi 2, ya, berdasarkan kedekatan bahasa program. Dibagi menjadi 2. Yang pertama bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah ini adalah bahasa yang dirancang agar setiap instruksinya langsung dikerjakan oleh komputer tanpa harus melalui penerjemah, ya. Contoh bahasa mesin, ya, sekumpulan kodenya biner. Jadi kalau pakai bahasa rendah itu menggunakan biner atau heksa ataupun oktal, ya. Jadi langsung nilainya di bahasa mesin. Kemudian ada bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa tingkat tinggi ini membutuhkan program. Ya, untuk membuat program perlu ada ini akan lebih mudah dipahami, ya. Jadi bahasa tingkat tinggi ini ketika membuat program akan menjadi lebih mudah dipahami dan perlu ada namanya alih bahasa ke bahasa mesin, ya. Kalau yang bahasa rendah itu instruksinya langsung dikerjakan. Kalau di bahasa mesin, kalau ini harus ada interpreter untuk merubah ke dalam bahasa mesin terlebih dahulu. Nah, ini contohnya tadi ada Pascal, COBOL, Fortran, ya. Ada Java, PHP, sama Python. Nah, Python ini adalah bahasa program tingkat tinggi. Nah, nanti kita akan menggunakan, ya, ke depan di mata kuliah algoritma dan logika ini, logika dan algoritma, itu akan menggunakan bahasa Python. Nah, bahasa Python ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, ya, dirancang oleh Rossum, ya, yaitu Guido van Rossum. Nah, Python ini mudah, ya, merupakan bahasa program yang mudah dipahami karena struktur sintaksnya rapi dan mudah dipelajari. Nah, banyak digunakan untuk membuat aplikasi, bisa GUI atau desktop, kemudian mobile, atau game, atau hacking, atau bahkan IoT, ya, Internet of Things, bahkan juga untuk AI, ya, Artificial Intelligence.
Nah, Python ini dianjurkan untuk pemula yang belum pernah coding. Nanti kita menggunakan bahasa Python yang mudah ya. Nah, ini contoh bahasa pemrograman, bahasa C, bahasa Java, dan juga bahasa program Python. Ini akan ada perbedaannya dilihat, akan terlihat di sini. Nah, contoh di bahasa untuk mencetak logika algoritma di bahasa C ya, di pemrograman bahasa C++ itu memerlukan ini include iostream.h, kemudian main ya, cout logika algoritma return 0. Itu 1, 2, 3, 4, 5 baris kode program ya. Sintaksnya seperti ini. Untuk mencetak logika algoritma butuh seperti ini 4. Kemudian kalau kita lihat di bahasa Java, nah di Java itu sintaknya untuk mencetak logika algoritma butuh kelas logika algoritma apps, kemudian ada public static void main string args, system out println logika algoritma. Ini juga harus buat kelas 1, 2, 3 baru bisa mencetak logika algoritma. Nah, berbeda dengan sintak di Python. Nah, kalau di bahasa program Python ini tinggal ketik aja print logika algoritma muncul. Jadi nggak harus buat kelas, nggak buat public. Nah, ini lebih mudahnya di Python seperti ini. Ya. Nah, itu tadi bahasa program. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana tahapan-tahapan analisa algoritma. Ya. Algoritma itu harus dianalisa, tahapannya bagaimana menganalisanya. Ya. Yang pertama adalah bagaimana merencanakan suatu algoritma. Ya. Jadi dengan menentukan model atau desain untuk menyelesaikan suatu masalah sebagai sebuah solusi. Sehingga akan banyak terdapat variasi model yang akan diambil. Ya. Nah, model yang diambil itu yang mana? Ya, tentunya diambil yang terbaik dari model. Jadi tahapan yang pertama itu adalah merencanakan dulu. Merencanakan mau menggunakan algoritma yang mana. Kemudian yang kedua, bagaimana menyatakan suatu algoritma. Ya. Jadi di tahapan yang kedua itu akan dinyatakan menggunakan apa? Ya. Jadi menentukan model algoritma yang digunakan untuk membuat baris, ya, membuat barisan secara urut agar mendapatkan solusi masalah. Nah, biasanya model algoritma ini dinyatakan dalam pseudocode ya, pseudocode atau flowchart. Jadi pseudocode ini adalah bahasa semu ya. Pseudocode ini bahasa semu. Bahasa apa namanya? Bahasa semu ini merupakan bentuk informal untuk mendeskripsikan algoritma yang mengikuti struktur bahasa program tertentu. Gitu. Jadi ini informal, nggak bisa mengikuti bahasa tertentu. Jadi sesuai dengan bahasa alurnya aja gitu. Kemudian yang kedua flowchart. Flowchart ini adalah diagram alir ya. Nah, nanti di dalam flowchart itu akan menggambarkan diagram algoritma ya, algoritma secara diagram dengan menggambarkan alur susunan logikanya ya dari suatu masalah. Nah, tujuan menuliskan menggunakan pseudocode ini adalah lebih mudah dibaca oleh manusia, ya, lebih mudah dipahami juga, dan lebih mudah dalam menuangkan ide atau hasil pemikiran. Contoh pseudocode ini untuk menghitung luas segitiga
Pesudukutnya bagaimana? Pesudukutnya pertama, masukkan nilai alas, masukkan nilai tinggi, hitung luas, sama dengan alas kali tinggi dibagi 2, cetak luas. Nah, ini pesudukutnya. Jadi ini tidak mengikuti bahasa program, ya kan? Karena tidak mengikuti bahasa program, kaidah-kaidah di dalam program ini masuk ke dalam pesudukut. Nah. Kemudian kalau contoh yang kedua, ya, contoh yang kedua pesudukut untuk mengirimkan surat kepada teman, ya. Contoh, saya mau ngirim surat pada teman saya, gitu kan? Atau misalnya kalian mau mengirim surat ke teman. Nah, bagaimana tahapannya atau prosedurnya, ya? Yang pertama, tulis surat pada sari kertas, ya kan? Kemudian diambil sampul suratnya atau amplop. Jadi setelah selesai menulis, kemudian ambil sampul atau amplop, kemudian yang ketiga dimasukkan suratnya ke dalam amplop, yang ketiga tutup amplop dengan lem, ya, supaya tidak jatuh isi suratnya. Kemudian tulis alamatnya yang dituju, ya. Nah, misalnya tidak ingat nih, oh tidak ingat alamatnya di mana ya, gitu kan. Nah, lebih dahulu membuka buku alamat, cari alamat yang dituju, lalu ditulis di amplop. Ini pesudukutnya, sesuai dengan bahasa kita sebenarnya. Kemudian yang ke-6 adalah menempelkan perangko. Kemudian yang ke-7 dibawa ke kantor pos untuk diserahkan ke pegawai pos. Atau menuju ke bisurat, ditaruh di bisurat bisa. Kalau sekarang kan tidak harus ke kantor pos, misalnya ke Tiki, ya kan, atau apa namanya, jasa pengiriman lah, gitu kan, ke jasa pengiriman. Nah, ini contoh juga untuk prosedukut sistem bakar pada konsultasi ibu hamil, ya. Konsultasi. Nah, ini pertama buka menu konsultasi, kemudian input nama pengguna, input jenis kelamin, ya, input tanggal lahir, ya. Kemudian input alamat pengguna, input pekerjaan apa, kemudian input nomor telepon, ya. Nah, ini contohnya bisa dilihat di sini, ya, di repository. Nanti tinggal kalian klik aja, ada di slide, ya. Nah, tahapan yang ketiga itu adalah setelah menentukan pesudukutnya atau flowchart-nya, tahapan yang ketiga adalah bagaimana melakukan validitas atau validasi dari algoritma tadi, ya. Nah, validitas ini didapatkan solusi sebagai penyelesaian dari masalah setelah dilakukan validitas. Kemudian yang keempat, tahapan yang keempat adalah menganalisa suatu algoritma. Jadi bagaimana menganalisa suatu algoritma. Jadi kalau ini valid, udah keluar nilainya, tapi belum dianalisa waktu tempuhnya lama apa enggak untuk menyelesaikan masalah. Menggunakan memori berapa? Nah, ini disinilah melakukan analisa terhadap algoritma. Algoritma itu efektif enggak, ya kan? Memakan waktu lamanya berapa? Kemudian baru yang kelima adalah bagaimana melakukan atau menguji program dari suatu algoritma. Ya. Algoritma diimplementasikan ke dalam bahasa program, misalnya Python. Nah, di Python itu nanti akan ada uji coba 2 tahap. Ada fase debugging dan juga profiling. Perbedaannya apa? Ya, nanti untuk fase debugging ini adalah proses di mana program dieksekusi yang akan melakukan koreksi terhadap kesalahan. Jadi debugging di sini, kalau ada kesalahan penulisan, itu akan langsung dilakukan perbaikan atau memunculkan errornya.
Ini fase debugging. Kalau fase profiling, ya fase profiling penulisan programnya udah benar, tapi ada sesuatu ataupun fase yang bekerja jika program tadi sudah benar, sudah melewati fase debugging. Nah, di dalam profiling ini nanti akan profile berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk algoritma itu memberikan solusi dari masalah atau menyelesaikan masalah. Nah, ini adalah contoh fase debugging. Nah, ini ada contoh program. Alas sama dengan input, integer input, masukkan nilai, alas. Kemudian tinggi sama dengan input, masukkan nilai tinggi. Hitung luas, luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Kemudian cetak luas segitiga, ya print luas. Nah, di sini dilakukan debugging. Ketika di running, ya di running itu ada error, ya ada error di sini. Di sebelah kanan ini bisa dilihat, masukkan alas, dimasukkan nilai 10. Masukkan tinggi, masukkan 5. Kemudian mau hitung luas sama dengan luas kali tinggi, ya kan? Luasnya dihitung, luas. Kemudian di print luas. Nah, di sini ada muncul error, ya kan? Trackback. Nah, ini name errornya, name luas is not defined. Jadi luas ini yang di print luas ini tidak ketemu, tidak ada, ya kan? Nah, di mana? Nah, ini adalah fase debuggingnya di sini. Di luas atas itu pakai L besar, di luas bawah L kecil, sehingga ini tidak terbaca. Karena di Python itu ada namanya case sensitive, jadi harus sama. Sehingga kalau ini diketik L-nya besar, ini akan lolos, nilai luas akan dimunculkan. Nah, ini kalau fase profilingnya. Jadi kalau luasnya L-nya diganti kecil, di sini L-nya jadi kecil, maka akan menghasilkan nih nilai. Nilai alas 10, nilai tingginya 5, luasnya 25. Nah, fase profilingnya di mana? Ya, profiling di sini. Ini berapa lama nih, ya kan? Ini jalan berapa lama, kemudian ada apa aja, ya, yang muncul di selnya. Nah, bagaimana menganalisa suatu algoritma, ya? Untuk melihat faktor efisiensi dan efektivitas dari algoritma itu perlu dilakukan tahapan, ya, tahapan cara melihat waktu tempuh, ya, waktu tempuh atau running time dari suatu algoritma. Apa aja yang mempengaruhi waktu tempuh? Ini ada banyak. Yang pertama, banyaknya langkah, itu berpengaruh. Kemudian yang kedua, besar dan jenis input data. Jenis input datanya apa? Itu pengaruh juga. Kemudian jenis operasinya apa? Jenis operasinya adalah lebih besar, kurang dari, dan misalnya kemudian tambah, kali, bagi, itu kan jenis operasi. Kemudian komputer dan kompilator. Nah, komputer dan kompilator ini berhubungan dengan komputer, speknya apa, memorinya berapa, gitu. Nah, ini waktu tempuh. Nah, kemudian juga dicek di memori yang digunakan. Ini terkait waktu, ada 4, kemudian memori. Nah, ini sifat-sifat dari algoritma, ya, ada sifat-sifatnya. Yang pertama, banyak langkah instruksi harus berhingga. Yang pertama ini. Kemudian yang kedua, langkah atau instruksi harus jelas. Kalau langkah instruksi nggak jelas, algoritma nggak bisa jalan. Kemudian yang ketiga adalah proses harus jelas dan mempunyai batasan. Nah, harus ada boundary-nya, ada batasannya sampai mana. Kemudian yang keempat, input dan output harus mempunyai nilai batasan juga.
Yang kelima efektivitas, yang keenam adanya batasan ruang lingkup. Jadi ruang lingkup algoritma itu sampai skupnya di mana harus jelas. Oke, tugas mandiri gunakan bahasa sehari-hari ya atau prosedur code-nya. Buat algoritma untuk mengirimkan email pada teman dengan asumsi sudah mempunyai alamat email ya. Kemudian buat algoritma untuk meminjam buku di perpustakaan, dan yang ketiga buat algoritma pada saat membeli buku di toko buku. Nah, ini silakan dikerjakan prosedur code-nya untuk ini. Kemudian ada latihan soal ya, silakan nanti dikerjakan. Baik ya, untuk pertemuan hari ini cukup. Tadi sudah saya jelaskan terkait dengan logika, kemudian algoritma itu apa, dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan di grup ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu tugasnya, nanti dikumpulkan. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Saya tutup terlebih dahulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.